Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan masih di channel yang sama. Semoga sahabat muslimin dimanapun berada selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu diberikan rezeki yang barokah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Tapi sebelum ke cerita, kami mohon dukungannya untuk klik subscribe dan tanda lonceng agar kami lebih semangat lagi dalam menceritakan kisah sahabat Nabi. Zubair bin Awam masih sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau usianya berbeda jauh, ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib, saudara dari ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, dan ayahnya adalah Awam bin Khuwailid, saudara dari Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayanginya. Ia telah memeluk Islam pada masa-masa awal Islam, didakwahkan ketika masih berusia 12 tahun. Dalam riwayat lainnya 15 tahun. Karena itu ia termasuk dalam kelompok sahabat alaihissalam sabiqunal awalin yang memperoleh pujian langsung dari Allah dalam Al-Quran. Ia juga salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya. Tidak lama setelah memeluk Islam, ia mendengar berita bahwa penduduk Mekah telah membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan marah, ia menghunus pedangnya dan mencari tahu siapa yang membunuh beliau. Tetapi kemudian ia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang segar bugar saja. Sementara pedangnya masih terhunus, beliau bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Zubair?" "Aku mendengar bahwa Tuhan telah dibunuh," kata Zubair. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku akan memancung kepala orang yang membunuh Tuhan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat sikap dan semangatnya. Beliau mendoakan dia dan juga pedangnya, kemudian menyuruhnya pulang. Itulah pedang yang pertama kali dihunuskan demi untuk membela Islam. Peristiwa itu merupakan gambaran awal bagaimana sikap Zubair bin Awam terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Maka tak heran jika kemudian ia tak pernah absen dalam semua pertempuran bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah beliau meninggal. Jiwa dan semangat hidupnya dihabiskan untuk mengabdi pada perjuangan menegakkan panji-panji Islam. Sebagaimana para sahabat pada masa awal keislamannya, membawanya kepada penyiksaan dari kaum Quraisy. Walau sebenarnya ia dari keluarga terhormat dan sangat disegani, pamannya sendiri, Naufal bin Khuwailid, yang terkenal dengan nama Singa Quraisy.
pernah menggulungnya dengan tikar dan menggantungnya terbalik dalam keadaan terikat. Dan di bawahnya ada api sehingga asapnya menyesakkan dadanya. Berbagai siksaan ditimpakan oleh kaum kerabatnya sendiri. Tetapi semua itu tidak mampu mengembalikannya ke agama jahiliyah. Karena makin kerasnya tekanan dan siksaan yang ditimpakan kaum kafir Quraisy pada orang-orang yang memeluk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, dan Zubair termasuk di antaranya. Raja Habasyah Najasyi memberikan perlindungan kepada para muhajirin ini dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya sendiri. Hal itu menimbulkan sekelompok orang melakukan pemberontakan, tidak setuju dengan sikap Najasyi tersebut. Sempat terjadi pertempuran yang dalam pertempuran tersebut Zubair ikut berperan serta sebagai mata-mata untuk kepentingan Najasyi dan kaum muhajirin lainnya. Jika ternyata Najasyi kalah, ia harus segera memberitahukan agar kaum muslimin bisa segera meninggalkan bumi Habasyah. Tetapi Allah menghendaki kemenangan ada di pihak Najasyi, sehingga kaum muslimin dengan tenang tinggal di negeri Nasrani tersebut. Walau hidup dalam keadaan damai dan tenang melaksanakan ibadah, tetapi hati Zubair selalu gelisah. Sejak ia memeluk Islam, hatinya seolah terikat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kerinduan menggejolak untuk selalu bersama beliau. Walau ada juga kekhawatiran. Karena itu, begitu mendengar keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab yang membuat posisi kaum muslimin lebih kuat, ia segera kembali ke Mekah untuk bisa selalu bertemu dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan saja kerinduannya itu datang. Zubair yang terkenal sebagai penunggang kuda yang handal, dialah salah satu dari hanya 2 penunggang kuda pasukan muslim pada perang Badar, dan ia diserahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin front atau sisi kanan. Satu lagi adalah Miqdad bin Aswad diserahi untuk memimpin front kiri dengan pedang yang pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa kepahlawanannya jadi makin menonjol dalam perang Badar tersebut. Ia mampu membunuh jagoan-jagoan Quraisy yang jadi andalan seperti Naufal bin Khuwailid, singa Quraisy yang masih pamannya sendiri, Ubaidah bin Sa'id, Ibnu As bin Umayyah, dan lain-lain. Pada awal perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sebuah pedang dan berkata, "Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan memberikan haknya?" Beberapa sahabat yang berkumpul tidak segera memberikan kesanggupan. Maka Zubair bin Awam segera menyahutnya, "Saya ya Rasulullah." Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memandangnya sekilas, kemudian mengulangnya hingga 3 kali, dan hanya Zubair yang dengan segera menyanggupinya. Namun demikian, beliau tidak menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Ketika Abu Dujanah yang menyanggupinya, beliau langsung menyerahkannya. Ini bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempercayainya.
Tetapi Zubair telah memiliki pedang yang pernah ia didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia tidak memerlukan pedang lainnya. Biarlah pedang tersebut dipegang dan dimiliki sahabat lain untuk mengukir kepahlawanannya kepada Islam. Pada perang Uhud itu pula, pemegang panji kaum musyrikin Tahah bin Abdul Tahah menantang duel, tetapi tidak ada yang menyambutnya, sehingga dengan congkaknya ia meremehkan pasukan muslim. Ia memang seorang jagoan Quraisy yang perkasa. Segera saja Zubair keluar menyambut tantangannya. Ia berhasil meloncat ke atas belakang unta Tahah dan mereka jatuh bergulingan di atas tanah. Zubair berhasil membantingnya, kemudian membunuhnya dengan pedang kesayangannya, pedang yang pernah didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji ketakasan Zubair dan beliau bersabda, setiap nabi itu mempunyai hawariyun atau pembela, dan hawariyunku adalah Zubair. Begitu juga dalam perang Khandaq, saat itu Naufal bin Abdullah bin Mughirah al-Makhzumi menaiki tempat yang tinggi, kemudian menantang duel kaum muslimin. Nabi SAW sempat menawarkan pada salah seorang sahabat untuk melayani tantangan tersebut, dan ia menyanggupinya kalau memang diperintahkan. Tetapi kemudian Nabi SAW melihat keberadaan Zubair bin Awam, beliau pun bersabda, bangunlah kamu, ya Abu Safi'ah, pergilah kepadanya. Majulah Zubair menghadapi Naufal. Mereka beradu kekuatan, saling merangkul dan bergulingan di tanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa yang jatuh ke bawah lebih dahulu, dialah yang akan terbunuh. Beliau berdoa dan diamini oleh sahabat-sahabat lainnya. Tak lama kemudian Naufal jatuh dan Zubair jatuh di atas dadanya. Ia segera membunuhnya. Begitulah hampir semua pertempuran diterjuninya. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Zubair bin Awam adalah satu-satunya sahabat yang tidak pernah absen dari pertempuran yang dilakukan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sebagian dari penjabaran bahwa Zubair memang khawari pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam setiap pertempuran ia selalu menunjukkan jiwa dan semangat jihadnya, jiwa dan semangat untuk memperoleh syahid di jalan Allah. Begitu juga dengan berbagai pertempuran yang diterjuninya sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Zubair hampir tidak bisa dipisahkan dengan Tahah. Kalau disebut nama Zubair, pastilah orang akan menyebut Tahal, dan kalau ada yang menyebut Tahlah, pasti Zubair disebut juga. Mereka berdua memang memiliki banyak kesamaan. Sejak kecil dan remaja tumbuh bersama. Ketika mereka berdua memeluk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersaudarakan mereka. Di samping mereka berdua memang masih kerabat dekat dengan beliau. Bahkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Tahah dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Tidak ada bedanya jiwa perjuangan Tahah dan Zubair dalam membela Islam, begitu juga dengan jiwa pemurah dan kedermawanannya. Seperti halnya Tahah ketika dia sedang mengangkat pedangnya untuk berjuang di jalan Allah, ia akan mengurus perniagaannya.
dan hasil perniagaannya lebih banyak dibelanjakan di jalan Allah daripada dinikmatinya sendiri. Bahkan dalam soal sodako dan membelanjakan harta di jalan Allah ini bisa dikatakan besar pasak daripada tiang. Ia tidak segan untuk berhutang demi memuaskan jiwa pemurah dan dermawannya. Tetapi ia selalu mencatat dengan rapi hutang-hutangnya tersebut dan mewasiatkan kepada anaknya Abdullah bin Zubair untuk membayar hutangnya jika sewaktu-waktu ia meninggal, sambil ia berpesan, bila nanti engkau tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut, minta tolonglah kepada induk semang Maulana kita. Induk semang yang mana yang bapak maksudkan? Tanya Abdullah bin Zubair. Induk semang dan penolong kita yang utama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kali Ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam membayar hutang bapaknya, ia selalu berdoa, wahai induk semangnya Zubair, tolonglah aku melunasi hutangnya. Tidak lama setelah itu, selalu ada jalan keluar bagi Ibnu Zubair untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Seperti telah ditakdirkan untuk bersama-sama kedua orang bersahabat itu, Zubair dan Talha ini pun menjemput syahidnya bersama, yakni dalam perang Zaman di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hanya saja dalam perang saudara tersebut, ia bersama Talha bin Ubaidillah dan Ummul Mukminin Aisyah memimpin pasukan dari Basharah untuk melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib dengan dalih menuntut balas kematian Utsman, padahal beberapa waktu sebelumnya mereka ikut membaiat Ali sebagai khalifah. Inilah memang dahsyatnya bahaya fitnah, sehingga orang-orang terpilih di masa Rasulullah SAW saling berperang satu sama lain. Ada perbedaan pendapat tentang sahihnya Zubair. Satu riwayat menyebutkan ketika pertempuran mulai berlangsung dan dari kedua pihak berjatuhan korban tewas, Ali menangis dan menghentikan pertempuran. Padahal saat itu posisinya dalam keadaan menang. Ali meminta kehadiran Talha dan Zubair untuk melakukan islah. Ali mengingatkan Talha dan Zubair berbagai hal ketika bersama Rasulullah SAW, termasuk ramalan-ramalan beliau tentang mereka bertiga. Talha dan Zubair menangis mendengar penjabaran Ali dan seolah diingatkan akan masa-masa indah bersama Rasulullah SAW. Apalagi saat itu mereka melihat Ammar bin Yasir ikut bergabung dalam pasukan Ali. Masih jelas terngiang sabda Nabi SAW ketika kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Aduhai Ibnu Sumayyah, yakni Ammar bin Yasir, ia akan terbunuh oleh kaum pendurhaka. Zubair dan Talha memutuskan menghentikan pertempuran dan ia menyarungkan senjatanya, kemudian berbalik menemui pasukannya. Tetapi ada anggota pasukan yang tidak puas dengan keputusan ini dan mereka memanah keduanya hingga tewas. Sebagian riwayat menyebutkan pembunuhnya dari pasukan Ali, riwayat lain dari pasukan Bashrah sendiri. Sedangkan riwayat lain menyebutkan pertempuran berlangsung seru dan pasukan Bashrah dikalahkan oleh pasukan Ali. Talha dan Zubair bin Awam gugur menemui syahidnya, sedangkan Ummul Mukminin Aisyah dikirimkan lagi ke Madinah dengan pengawalan saudaranya Muhammad bin Abu Bakar yang ada di pihak Ali. Zubair meninggal dalam usia 64 tahun dan jenazahnya dimakamkan di suatu tempat
yang disebut Wa'adhis Sibah, sekitar 7,5 km dari kota Bashrah di Irak sekarang ini. Usai pertempuran, ketika Ali sedang beristirahat, datang salah seorang prajuritnya dan berkata, "Pembunuh Zubair bin Awam menunggu di luar minta izin untuk menghadap." Ali mengizinkannya. Ia mengira akan memperoleh pujian dan penghargaan karena telah membunuh seorang yang memusuhi Khalifah Ali. Tetapi begitu bertatap muka, Ali memandangnya dengan keras dan berkata, "Apa pedang yang kamu bawa itu pedang Zubair?" Dengan gemetar ketakutan ia berkata, "Benar, ini pedang Zubair. Saya merapasnya setelah saya membunuhnya." Ali mengambil pedang tersebut dari tangannya dan menggenggamnya penuh perasaan dan khusyuk. Diciumnya pedang yang pernah didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, penuh rindu dan haru, hingga air mata membasahi pipinya. Kemudian Ali berkata, "Pedang ini demi Allah adalah pedang yang selama ini digunakan pemiliknya untuk membebaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai mara bahaya." Setelah itu, Ali memandang dengan mata menyala mengenai dirimu, "Wahai pembunuh Zubair, bergembiralah dengan masuk neraka atas apa yang kamu lakukan kepada putra Syafiah ini." Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.